Halo, Tuhan bersamamu. Selamat jumpa kembali dengan Cuap-Cuap Kawam Katolik Awam. Apa kabar Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua? Semoga baik adanya, sehat, sejahtera, dan bahagia. Mari bersama dengan Cuap-Cuap Kawam Katolik Awam, kita membaca dan mendengarkan bacaan dan renungan hari ini. Ingatlah untuk memberikan suka, komentar, dan bagikan kepada yang lain, sehingga mereka dapat membaca dan mendengarkan bacaan dan renungan hari ini. Mari kita hening sejenak sebelum kita membaca. Bacaan diambil dari surat Rasul Yakobus bab 3 ayat 1 sampai 10. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 9 ayat 2 sampai 13. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati.
Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan berpijak dari Markus bab 9 ayat 2. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. 3 orang murid dibawa Yesus naik ke atas gunung yang tinggi dan menyaksikan Yesus berubah rupa dengan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat, peristiwa transfigurasi Yesus. Petrus, muridnya, mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias dan akhirnya ditegur keras oleh Yesus karena dia bukan Mesias dalam bentuk yang dipikirkan Petrus. Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang begitu karib dengan Yesus sehingga meminta, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Injil Markus bab 10 ayat 37. Dapat dikatakan mereka bertiga adalah teman akrab dan setia kepada Yesus yang menyaksikan banyak hal yang tidak disaksikan oleh murid-murid lain. Ketiga murid begitu bahagia melihat ada Elia dan ada Musa, 2 nabi besar yang sangat dihormati oleh orang-orang Yahudi, ada di sini dan mereka sedang berbicara dengan Yesus. Situasi ini membuat mereka ketakutan dan berminat mendirikan kemah. Dalam situasi ini ada awan datang menaungi mereka dan terdengar suara dari dalam awan, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Seperti sedang bermimpi, karena berikutnya mereka tidak melihat seorang pun lagi kecuali Yesus seorang diri. Sayang, ketiga murid tidak boleh menceritakan apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Ketiga murid taat atas perintah Yesus itu. Bila saya mengalami peristiwa transfigurasi Yesus ini, pasti akan menceritakannya kepada orang lain, membanggakan diri sebagai orang istimewa yang mengalami itu, dan jadi viral. Pernah suatu waktu saya menjadi sales terbaik di perusahaan, walaupun dinyatakan hanya dalam bentuk poster. Namun itu membuat diri saat bertemu orang seakan mau mengatakan, "Inilah aku loh, jempolan." Tetapi saat tidak menjadi sales terbaik, walau penjualan lebih baik daripada yang lain, membuat jadi tidak bersemangat, sehingga akhirnya malah makin turun penjualannya. Perlu belajar dari Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang taat dan menyadari bahwa tokoh utama adalah Yesus. Saya perlu tahu dan menyadari tokoh utama dalam pekerjaan saya. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda orang-orang pilihan? Siapakah sebenarnya tokoh utama dalam hidup dan pekerjaan Anda? Marilah berdoa. Bapa, mungkin kami orang-orang pilihan dan mungkin juga bukan dalam hidup, pekerjaan, dan sehari-hari. Semoga kami dapat mengetahui tokoh utamanya dan bersyukur dalam segala hal. Tetap mengandalkan Tuhan Yesus yang bersama Bapa dan Roh Kudus hidup dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu. Terima kasih Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua yang telah turut
membaca dan mendengarkan bacaan dan renungan hari ini. Sampai jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam Katolik awam. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Tuhan memberkati.